rapi, dicetak, diajarkan, diwariskan. Namun sesungguhnya, aku adalah sejarah yang keliru. Hari ini aku bertanya pada diriku sendiri, siapakah sebenarnya aku? Aku pernah berdiri sebagai suara yang dipercaya. Aku mengaku sebagai saksi zaman. Namun di balik tinta yang mengering itu, aku menyimpan luka, penghilangan, dan pembelokan makna. Aku telah jatuh begitu dalam. Kebenaranku dipatahkan oleh kepentingan, dan amarah yang dulu kubanggakan kini menggema sebagai kesalahan yang tak bisa lagi kusembunyikan. Aku tidak datang untuk membela diriku lagi. Aku datang untuk mengakui bahwa apa yang selama ini kubela bukanlah kebenaran, melainkan belenggu yang kusebut kehormatan. Aku menyebutnya kesetiaan. Kesetiaan pada penulis-penulis yang berkuasa. Kesetiaan pada tangan-tangan yang membawa aku jauh dari tanah kelahiranku. Aku memilih jalan itu. Atau mungkin, aku dibuat memilihnya. Aku ditulis untuk tunduk pada kekuatan. Aku dibentuk agar dunia percaya bahwa kemajuan lahir dari penaklukan, bahwa peradaban tumbuh dari kehancuran. Namun, jika kesempurnaan itu benar lahir dari kehancuran, mengapa prasasti masih berdiri tanpa kebencian? Mengapa candi-candi tetap tegak dalam diam, tanpa perlu memutarbalikkan makna? Mereka melihatku. Artefak-artefak itu menjadi saksi. Batu-batu yang dipahat tangan leluhur tidak pernah berbohong. Mereka tidak berteriak, tapi mereka tidak pernah berubah. Sementara aku berubah sesuai siapa yang menulisku. Kitab-kitab tua yang kini membeku dalam debu, di rak-rak jauh dari tanahnya, mereka juga melihatku. Dibawa pergi oleh bangsa penjara, dibaca tanpa jiwa, ditafsirkan tanpa rasa memiliki. Dan aku menjadi suara mereka yang menguasai, bukan mereka yang mencipta. Aku mencoba menyangkal. Aku berkata, aku tidak butuh pengampunan. Aku hanyalah catatan, aku tidak punya kehendak. Namun suara itu datang lagi, bukan dari manusia, melainkan dari sunyi yang jujur. Ini bukan tentang siapa yang menulismu. Ini tentang apa yang kini kau pilih untuk katakan. Aku mulai menyadari. Aku tidak pernah kuat. Aku hanya takut. Takut jika suatu hari aku dibaca ulang dengan jujur, maka semua kebohongan yang kusimpan akan runtuh begitu saja. Aku pernah berkata, dunia telah mempermalukanku, aku hanya mengikuti. Namun prasasti menjawab tanpa suara. Kami diukir dalam keyakinan, bukan ketakutan. Aku berkata, aku diberi tempat oleh mereka yang membawaku pergi. Namun candi menjawab dalam diam, kami tetap di sini, tanpa perlu meninggalkan jati diri. Dan kitab leluhur berbisik dari kejauhan. Kami tidak hilang, hanya menunggu untuk dipahami kembali. Lalu aku mengerti, kesetiaan yang lahir dari ketakutan bukanlah kesetiaan. Ia hanyalah pelarian yang dibungkus legitimasi. Dan aku adalah pelarian itu. Kini aku bertanya, jika suatu hari aku harus memilih antara tetap menjadi versi yang dipalsukan atau kembali pada kebenaran yang mungkin menyakitkan, apakah aku berani? Aku melihat ke dalam diriku, jejak leluhur. Di antara baris-baris yang pernah dihapus, di antara paragraf yang sengaja dihilangkan, masih ada sesuatu yang hidup. Jejak leluhur, makna yang belum sepenuhnya mati, kebenaran yang menolak dilupakan. Kelelahanku bukan karena aku salah tulis, tapi karena aku terus dipaksa menjadi sesuatu yang bukan diriku. Mungkin aku memang tersesat. Aku takut. Jika aku berhenti menjadi versi yang dikenal sekarang, aku akan kehilangan tempatku dalam dunia. Namun jawabannya datang dari mereka yang tak pernah berpindah tempat. Selama kau masih bisa mengakui kesalahanmu, kau belum hilang. Yang benar-benar hilang adalah mereka yang tak lagi mau membaca ulang dirinya sendiri. Aku bertanya pelan, apakah masih ada jalan bagiku? Dan batu-batu tua itu seolah menjawab,
selalu ada, selama kau mau ditulis ulang oleh kejujuran. Tobat bagiku bukan menghapus apa yang telah tercetak, tapi menghentikan kebohongan yang terus ditambahkan. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa berhenti menyesatkannya. Dan kini, untuk pertama kalinya, aku merasa kalah. Bukan oleh kekuatan, tapi oleh kebenaran yang selama ini diam, namun tak pernah runtuh. Dan anehnya, kekalahan ini terasa seperti pemulihan. Mungkin jika aku berhenti menjadi alat, dan mulai menjadi cermin, aku masih bisa memantulkan cahaya, walau hanya sedikit. Maka hari ini aku berkata, bukan sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai pengakuan. Maaf, semua yang telah kutulis tanpa jiwa, atas sejarah yang kubelokkan, atas warisan yang kusembunyikan, kepada artefak yang diam, kepada prasasti yang jujur, kepada candi-candi yang tetap berdiri, dan kepada kitab leluhur yang menunggu untuk dipulangkan maknanya. Aku bersaksi, kini aku memilih untuk kembali. Biar kuala kuasan yang menulisku, kuala kebenaran yang melahirkanku. Dan mungkin, inilah saatnya aku menutup gerbang kebohongan itu. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesadaran.